warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu pengawas kita, Ibu Opetrita MPD, kemudian yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 59 Pekanbaru, Ibu Hajah Sumarniati MPD, beserta Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf dan juga adik-adik dari kampus mengajar. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan observasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Sebelumnya mari kita sama-sama mendengarkan beberapa kata patah sambutan dari Ibu Pengawas kepada Ibu Petrita. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat untuk Kepala Sekolah SD Negeri 100 SD Negeri 59 Pekanbaru, dan yang saya hormati dan saya banggakan adalah kehadiran wali murid dan komite pada saat ini beserta para majelis guru SD Negeri 59 Pekanbaru. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, ini kerja, kalau guru udah selesai ya kerja di kinerjanya, dan ini adalah kerja kepala sekolah dengan pengawas lagi gitu. Kehadiran saya akan membantu dan saling bekerja sama, kita saling beriringan. Begitu juga ini, saya hanya sebagai merekomendasi, oh ibu ini gini-gini, nanti penilaian atasnya tetap dari kepala dinas. Kalau saya mengasih nilai itu, kepala dinas, oh ini saya kenal loh dengan ibu ini, nggak mungkin loh nilainya segini, dia bisa merubahnya gitu ya Bu ya. Itu yang dipahami satu, tidak perlu ditanyakan gitu ya. Tolong ada interaksi antara audiens dengan kepala sekolah, karena di situ ada di format yang saya baca ada penilaiannya. Di kesempatan ini saya berharap ini yang pertama sampai terakhir seperti ini auranya yang saya dapat gitu. Terima kasih kesempatan waktu yang sudah diberikan, semoga hasilnya lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Petrita yang sudah memberikan semangat juga kepada kita, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah. Mungkin sebelum mulai ada baiknya kita berdoa dulu Bapak Ibu supaya semua yang sudah direncanakan oleh Ibu Kepala Sekolah hari ini berjalan lancar, tidak ada suatu hambatan apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk kali ini kita beri tepuk tangan yang sangat semangat sekali untuk Ibu Kepala Sekolah kita, kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SD Negeri Pekanbaru, yaitu Ibu Opetrita MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru-guru, para karyawan. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite SD Negeri 59 Pekanbaru beserta perwakilan orang tua. Selanjutnya adik-adik dari kampus merdeka yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan di PMM saya, yaitu masalah pengisian kinerja yang harus diisi oleh kepala sekolah. Adapun tema yang akan saya ambil yaitu refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Ya, refleksi pengelolaan di kurikulum satuan pendidikan
khususnya yang ada di SD Negeri 59. Nah, Bapak Ibu semua, dalam kurikulum SD Negeri Pekanbaru itu ada komponen penyusunan kurikulum, yaitu menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Kedua, merumuskan visi misi satuan pendidikan. Yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. 4, menyusun rencana pembelajaran. Ya. Ya. Kelima, merancang evaluasi, pendampingan. Dan keenam, pengembangan profesional. Bapak Ibu semua, masih banyak komponen-komponen yang lain yang terdapat dalam kurikulum SD Negeri 56 Pekanbaru itu. Namun demikian, saya menggarisbawahi ada 5 komponen yang harus ada dalam satuan pendidikan itu atau dalam kurikulum itu. Namun demikian, saya menarik benang merahnya tentang merumuskan visi, misi, dan satuan pendidikan. Yang ini sudah saya buat warna merahnya. Namun demikian, dalam merumuskan visi, misi, satuan pendidikan telah selesai. Kita akan merefleksinya lagi. Nah, Bapak Ibu, ini dia judulnya, merefleksikan visi misi satuan pendidikan yang ada di Negeri 59 Pekanbaru. Ini visi SD Negeri 59 Pekanbaru yang telah kita tuangkan dalam kurikulum sekolah kita, yaitu bersaing dalam prestasi, berkarakter, memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan takwa serta memiliki wawasan lingkungan. Memang lebih kurang 2 tahun yang lalu ya, anak bisa visi sekolah SD 59 Pekanbaru ini telah saya revisi, ya, dari terwujudnya saya ganti dengan bersaingnya dan lain-lainnya ada yang kita revisi. Terus lagi, kenapa saya ambil visinya seperti ini? Karena berkaitan dengan indikator-indikator visi. Baiklah, untuk tidak rancunya Bapak Ibu, mari kita lihat indikator yang ada di visi SD Negeri 59 Pekanbaru. Nah, yang mana? 1, terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif, proaktif, atau kurikulum yang bisa beradaptasi dan bisa saling mempengaruhi. Yang kedua, terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ketiga, terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif atau yang unggul. Keempat, terwujudnya prasarana dan sarana pendidikan yang relevan dan terkini. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sejak COVID-19 kemarin, anak-anak kita rata-rata sudah menggunakan Android. Jadi Bapak Ibu, pergunakanlah Android anak-anak kita itu untuk mencari pembelajaran, ya, yang ada relevannya dengan yang kita ajar dan masa kini. Ya, dan ini juga ditunjang oleh WiFi sekolah kita. Selanjutnya, terwujudnya media pembelajaran yang interaktif atau
bisa membuat pembelajaran interaksi itu berkomunikasi dengan dua arah, antara peserta didik dengan pendidik, ada komunikasi yang bagus dan saling bisa mengungkapkan pendapatnya masing-masing, dan anak-anak kita bisa mengeluarkan pendapatnya dan gurunya bisa meluruskan pendapat-pendapat anak yang kurang baik. Terus keenam, wujudnya manajemen yang tangguh. Ketujuh, terwujudnya peserta didik yang mampu berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. 8. Terwujudnya lulusan yang mampu melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ke-9, terwujudnya peserta didik dan pendidik yang mampu menanamkan budaya bersih. Nah, di sekolah kami ya sudah kami buat piket-piket anak-anak setiap harinya, terus dibantu dengan polisi lingkungannya untuk menjaga kebersihan di sekolah kita ini. Terus indikator yang ke-10, terwujudnya sekolah yang rindang dan bersih. 11. Memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar yang diwujudkan dengan membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah tanpa diperintah atau disuruh oleh siapa. 12. Wujudnya budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku serta dapat mengembangkan kepribadian yang baik. Bapak Ibu semua, berdasarkan 12 indikator ini ya, maka dapatlah kita simpulkan atau dapatlah kita buat visi sekolah kita tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan dengan misi sekolah. Nah, nanti antara visi sekolah dengan misi sekolah harus ada kaitannya, atau itu yang harus kita refleksikan nanti ya, apakah tercapai, apakah bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan. Hanya saya buat kelompok-kelompoknya, nanti Ibu silakan berdiskusi. Masa kita menuntut para pendidik ya, begitu juga peserta didiknya untuk bisa ya melaksanakan proses belajar mengajar itu secara aktif, kreatif, demokratis, dengan pembelajaran yang menyenangkan. Kita ciptakan bagaimana anak itu senang dengan pelajaran kita, bagaimana itu cinta dengan pelajaran kita. Apabila anak cinta dengan kita, cinta dengan pelajaran kita, mereka tidak akan lagi libur sekolah, lebih rajin. Kedua, membimbing peserta didik memiliki dasar-dasar budi pekerti yang luhur dan berkarakter, serta membina akhlak dan budi pekerti yang luhur. Ketiga, menciptakan kerjasama yang harmonis dengan orang tua peserta didik, masyarakat, dan dunia usaha. Yang ini sudah kita buat ya, adanya kerjasama dengan orang tua murid yang kita sebut dengan sekolah sahabat keluarga ya. Jadi ada hubungannya, ada kerjasamanya antara orang tua, peserta didik, masyarakat, dan dunia usaha, yaitu dengan sekolah sahabat keluarga ya. Anak-anak kita telah banyak menciptakan atau orang tua telah banyak membawa seperti bunga ya, tanaman, dan membersihkan halaman sekolah kita ini atau pekarangan kita ini, yaitu untuk mewujudkan sekolah sahabat keluarga.
Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran dengan berpedoman pada aspek ramah anak dan ramah lingkungan. Juga sudah kita wujudkan dengan sekolah ramah anak. Ya. 5. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Keempat, 6. Membina dan mengembangkan minat dan bakat untuk meraih prestasi baik akademik maupun non akademik. Ini juga sudah kita laksanakan. Cuman ya alhamdulillah prestasi untuk tingkat kota belum bisa kita kejar. Namun ini adalah visi sekolah kita nanti untuk mencapai visinya melalui misi-misi. Ketujuh, meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama dan menciptakan budaya Melayu. Yang mana pembelajaran agama ini ya, untuk pelajaran wajibnya sudah ada 4 jam pelajaran agama di sekolah, ditambah lagi dengan infak iman dan takwa setiap hari Jumatnya pagi ya, kita laksanakan melalui pembiasaan pagi. Dan untuk berbudaya Melayu, kita setiap hari Jumat sudah berpakaian Melayu, ditambah lagi dengan adanya pelajaran BMR ya, budaya Melayu Riau. Nah, kita berada di daerah Melayu ya, mau tak mau kita belajar. Oke, yang ke-8, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan semua warga sekolah dan stakeholder untuk kemandirian sekolah melalui manajemen berbasis ya. 9, terwujudnya pelestarian lingkungan sekitar sekolah dengan cara menghijaukan sekolah dengan menanam pohon dan membuat taman serta mencintai lingkungan. Ya. Kita juga sudah menanam pohon, mungkin pohon terlalu besar sudah ada sebagian kita tebang dan sudah mulai ditanam baru. Dan taman sekolah ini telah kita buat di depan sana dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mohon nanti wali murid untuk bekerja sama lagi, guru kelas untuk bekerja sama lagi dengan orang tua murid untuk merapikan taman-taman kita. Ya. 10, wujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan hijau, serta indah dan sehat. 11, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Bapak Ibu semua, ada 11 visi sekolah kita ya, untuk mewujudkan dari misi sekolah. Itu mungkin melalui kesempatan ini Bapak Ibu bisa ya merefleksi antara visi sekolah dengan misi sekolah berdasarkan beberapa indikator yang telah kita sampaikan. Kepada Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua mungkin langsung kita ke pemantik atau ada yang lainnya yang akan direvisi antara visi dengan misi, mungkin ada yang tidak sesuai ya, karena ya kemarin kami membuat visi dan misi ini cuma beberapa orang yang ya, perwakilan dari kelas saja ya, mungkin cuma satu dari komite ya, waktu itu masih Pak Agus, itu Pak Agus ya. Jadi mungkin ada yang kita revisi, Pak Ibu lihat kembali, tapi saya rasa sebenarnya pada saat ini kita bukan merevisi,
tetapi merefleksi, menghubungkan cocok atau tidak cocok. Ibu itu aja. Kalau cocok, kita pakai, tak cocok nanti terubah ke revisi. Oke? Tahu nggak alasan dan dasar untuk ambil? Alasan saya mengambil fisik ini berdasarkan indikator visi. Ada 11 indikator visi dulu. Kita buat indikatornya dulu, baru kita ciptakan visinya. Bersaing dan prestasi itu saya ingin anak saya bersaing. Untuk berkarakter, ya, anak kita harus punya sopan santun, ya, memiliki kemampuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, ya, teknologi yang didasari oleh iman dan takwa serta memiliki wawasan lingkungan karena kita sudah mendapat adiwiyata tingkat nasional dan melanjutkan adiwiyata mandiri. Dari rapor pendidikan, visi-misi gimana? Ada peningkatan atau saya rasa kalau visi kita dari rapor peningkatan ada untuk tahun ini naik ya. Ya. Biasanya kami kemarin numerasi ya. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini numerasi dan literasinya sudah naik. kalau numerasi, literasi sudah bagus, visi-misi sudah bagus. Kita masuk ke pemantik. Bapak Ibu bisa baca sendiri di sana. Ya, ada di pertanyaan visi ada 3 pertanyaan. Kita buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Terus ini apakah visi menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Mohon dijelaskan. Kedua, apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai pada satuan pendidikan? Mohon juga dijelaskan. Untuk kelompok 3, apakah visi sudah berpusat pada peserta? Ya, peserta didik. Mohon juga dijelaskan. Dan selanjutnya lagi untuk pertanyaan di misi ada 2 dan pemantiknya itu apakah misi yang dijabarkan sudah dapat mewujudkan visi satuan pendidikan, visinya visi misi sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya apakah semua warga satuan pendidikan berperan dalam hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi satuan pendidikan. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai apakah visi sudah berpusat pada peserta didik. Menurut kelompok kami, visi sekolah kita ini sudah berpusat kepada peserta didik karena di sini visi kita memang ditujukan lebih berpusat kepada peserta didik, yaitu dalam bersaing dalam prestasi, berkarakter, dan memiliki kemampuan iptek yang dilandasi imtak, yaitu contohnya dari bersaing dalam prestasi ini, di mana sekolah yaitu melakukan pengembangan kurikulum yang adaptif, yaitu menyesuaikan dengan kurikulum yang ada sekarang. Jadi sekolah mengikuti perkembangan kurikulum yang disesuaikan dengan pemerintah. Juga
Berpusat pada peserta didik, siswa berprestasi dengan cara guru mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dan dari segi karakter, visi ini dipusatkan pada peserta didik untuk mengembangkan karakter siswa, yaitu sekolah sudah menerapkan sistem pembiasaan pagi. Contohnya pada hari Jumat kita melakukan imtak yang setiap minggunya bervariasi dari mulai hafalan surat pendek, ada sholat duha, juga pembacaan yasin pada minggu pertama. Dan visi ini berpusat pada siswa, juga terdapat pada siswa yang memiliki wawasan lingkungan. Nah, di sini kita mengembangkan kesadaran siswa untuk mencintai lingkungan dengan sekolah mengadakan program polisi lingkungan, yang mana setiap minggunya itu per kelas itu ada perwakilannya menjadi polisi lingkungan. Jadi anak di rolling, misalnya minggu ini kelas 4A, minggu besok 4B, yang dimana siswa menjadi polisi lingkungan itu dia bertugas untuk mengajak dan bersama-sama teman-temannya ketika melihat sampah atau ada hal yang di sekolah ini yang tidak rapi, maka mereka akan sama-sama untuk bekerja sama merapikan dan menjaga kebersihan sekolah ini. Nah, kami dari kelompok 1, karena tadi kelompok 3 sudah membahas tentang pertanyaan pemantik yang ketiga, kami di sini mau menjawab pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai pada satuan pendidikan? Jelas jawabannya ya, sudah menyatakan itu. Jelaskan. Penjelasan kami di sini bahwa dari 12 indikator visi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, kami mengelompokkan menjadi 3 bagian lagi, 3 kelompok lagi. Adapun yang pertama, poin 1, 4, dan 6, di sana sudah menggambarkan tujuan besar dari manajemen sekolah, di mana sekolah akan berhasil jika manajemen atau pengelolaan dari pusatnya sudah baik. Kemudian yang kedua, poin 2, 3, 5, dan 7, di sana sudah menggambarkan adanya tujuan prestasi dari peserta didik kita sendiri, di mana di sana sudah dijelaskan tadi oleh Bu Ai juga bahwa sekolah kita berpusat pada peserta didik, kemudian sudah menerapkan adab karakter yang harus tertanam dalam jiwa peserta didik, kemudian sudah melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif, dan sebagainya. Sedangkan poin yang ketiga adalah poin 9, 10, 11, dan 12. Di sana sudah menggambarkan adanya tujuan dari karakter seluruh warga sekolah, di mana dalam indikator visi ini sudah dijabarkan bahwa sekolah kita ingin memiliki sekolah yang berbudaya bersih, rindang, nyaman, sehingga anak-anak dan juga seluruh warga sekolah merasa nyaman ketika berada melaksanakan tugas baik yang sedang menuntut kewajibannya sebagai peserta didik untuk belajar di sekolah ini. Demikian jawaban dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 hanya menambahkan, mungkin kami ambil poin daripada misi daripada sekolah kita, yang mana pertanyaannya di sini, apakah visi yang dijabarkan sudah mewujudkan visi satuan pendidikan? Kalau menurut kami sudah, antara visi dan misi sudah terjabar sangat jelas sekali. Misalnya contoh antara visi dengan misi, antara poin yang keberapa tadi? Maaf, kacamata tadi ya. Misalnya di sini menciptakan peserta didik yang cerdas, bertakwa, berakhlak mulia, aktif, kreatif, dan demokrasi dengan pembelajaran yang menyenangkan. Maka juga di dalam misinya tertuang juga, misalnya contohnya meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama dan menciptakan budaya Melayu. Jadi antara sinkron antara visi dan misi ini jelas terjabarkan dan saling berkaitan. Itu aja tambahan dari kami. Oke. Sudah digunakan Bu Ana. Kami dari kelompok 4 ada pertanyaan pemantiknya, yaitu apakah misi yang karena dapat mewujudkan harapan dan cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Visi sendiri
yang sudah dirumuskan realistis dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan dari Bu Ai dan Bu Ana tadi, bahwanya terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan produktif, serta juga terwujudnya prasarana dan sarana pendidikan yang relevan dan terkini sesuai dengan misi yang sudah dijabarkan dan telah ditulis pada satuan sekolah pendidikan. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan, apakah visi menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Jelaskan. Pasti iya, karena siapa yang tidak ingin peserta didiknya berprestasi, baik itu di dalam akademik maupun non akademik, baik dari peserta didiknya sendiri, guru, kepala sekolah, dan juga wali murid itu pasti menginginkan anaknya mampu bersaing di luar, walaupun hanya di lingkungan sekolah, dia tetap mempunyai semangat untuk bersaing. Setelah dari sekolah, pastinya nanti akan melanjutkan pendidikannya di luar sana, dia mampu melanjutkan apa yang telah didapatkannya dari sekolah ini. Terus juga sekolah juga mengirimkan anak-anak dalam perlombaan kemarin kita mengikuti O2SN, terus ada kemarin itu Bu, BMS2N yang robotik. Alhamdulillah anak kita mendapatkan peringkat harapan 1. Walaupun hanya harapan, alhamdulillah dia sudah mencapai di tahap itu. Jadi menurut kami sudah menggambarkan harapan seluruh satuan pendidikan, ya pasti dia. Menggambarkan teknologi. Dan teknologi juga, karena dia itu IT dalam menjalankan robot, ya ada apanya gitu. Boleh. Yaitu, apakah visi menggambarkan harapan keluarga satuan pendidikan? Tujuan besar. Jelaskan. Jelas visinya sudah menyatakan visi sudah menyatakan tujuan besar satuan pendidikan karena secara umum telah menggambarkan tujuan dalam manajemen sekolah, tujuan prestasi secara akademik dan non akademik peserta didik, serta tujuan karakter warga sekolah dalam budaya bersih, disiplin dan karakter yang baik. Ya, ini arti kata visi-misi saya diterima. Maksudnya visi-misi sekolah. Lanjut untuk kelompok 2, itu apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai dalam satuan pendidikan? Dalam visi tercipta prestasi siswa dan membentuk karakter siswa, dan siswa mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kita laksanakan? Untuk sekolah ini juga ada punya iPad lebih kurang 100 sudah kami manfaatkan. Tambah lagi dengan dapatnya anak kita teknologinya kemarin ikut robot tingkat kota, alhamdulillah dapat juara harapan 1 ya. Jadi sumber teknologinya pada saat pembelajaran di kelas serta menanamkan wawasan lingkungan dengan melakukan penghijauan di sekolah dan menjaga kebersihan sekolah. Ya, hanya sekian dalam arti kata ya. Prestasi akan yang saya sampaikan ini masalah merefleksi kurikulum khususnya di bidang visi dan misi sekolah. Arti kata Bapak dan Ibu terima? Alhamdulillah. Hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seadanya ya. Sekianlah presentasi tentang refleksi visi misi di SD Negeri 5 Pekanbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.